Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mencoba membahas soal pencatatan akuntansi pada akuntansi syariah. Sini lebih khusus ke akuntansi murabaha. Di sini saya sudah memberikan contoh soal. Dalam contoh soal ini ada seorang nasabah akan membeli mobil kepada Bank Syariah Amanah. Mobil tersebut harganya adalah 250 juta rupiah. Dan untuk keseriusan ini nasabah memberikan uang muka sebesar 150 juta rupiah kepada Bank Syariah Amanah. Dan dalam kesepakatan jual beli tersebut, Bank Syariah Amanah menyatakan kesepakatan keuntungan adalah sebesar 20 juta. Setelah itu bank juga memberikan beban administrasi sebesar 100 juta rupiah. Rencananya nasabah akan melakukan pembayaran pelunasannya sebanyak 10 kali angsuran. Nah, atas dasar pemesanan dari nasabah tersebut, maka Bank Syariah Amanah melakukan pemesanan mobil tersebut kepada dealer. Dengan ini, Bank Syariah Amanah memberikan uang muka sebesar 100 juta kepada dealer tersebut. Dengan ketentuan, jika batal maka uang muka akan hangus. Nah, pada perjalanan berikutnya, nasabah melakukan pelunasan pada angsuran ke-6 dan Bank Syariah juga memberikan potongan sebesar 5 juta rupiah. Dalam soal ini diminta yang A adalah buatlah jurnal transaksi mulai dari penerimaan uang muka hingga pelunasan. Yang B, buatlah jurnal transaksi pembatalan pemesanan oleh nasabah jika Bank Syariah membatalkan pemesanan kepada dealer dan jika Bank Syariah tidak membatalkan pemesanan kepada dealer. Yang C, terakhir, buatlah jurnal pelunasan dipercepat jika nasabah melakukan pelunasan keseluruhan hutangnya pada angsuran yang ke-6. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pencatatan berikutnya. Kita akan selesaikan kasus yang tadi di atas yang sudah kita bacakan. Pertama, kita akan menyelesaikan langkah-langkah untuk pencatatan jurnal terlebih dahulu. Yang poin A yaitu yang pertama adalah ketika Bank Syariah Amanah mendapatkan pembayaran uang muka dari nasabah. Berarti di sini dianggapnya adalah uang kas masuk ya. Nanti kita catat di debitnya adalah aset yang pertama dalam bentuk kas adalah sebesar 150 juta rupiah. Nah, di sini lawannya adalah kreditnya apa? Kreditnya apa? Uang muka tersebut adalah uang 150 juta tersebut adalah merupakan utang uang muka, maka dicatat sebagai utang uang muka sebesar dengan harga yang sama ya, 150 juta rupiah di kredit. Nah, berikutnya jurnal uang muka ketika bank membayar uang muka ke dealer. Maka ini dianggapnya uang keluar bagi bank. Artinya aset bank berkurang sebesar jumlah uang muka. Pertama yang perlu kita catat di sini adalah piutang uang muka kepada dealer. Sebesar yang tadi adalah 1 juta rupiah. Oke. Maka kasnya di sini berkurang di kredit sebesar yang sama ya, 1 juta rupiah. Nah, jurnal berikutnya adalah ketika ketika dealer sudah selesai pemesanan barangnya dan akan penyerahan mobil tersebut ke pihak bank. Maka ketika penyerahan ini perlu dicatat di sini ada penambahan aset adalah persediaan murabaha. Ya, persediaan murabaha harga mobil tersebut. Harga mobil tersebut adalah harga pokoknya adalah 230 juta. Dapat dari mana 230 juta? Karena harga jualnya adalah 250 juta rupiah. Dengan tersebut terdapat keuntungan adalah 20 juta. Maka 250 juta rupiah dikurang 20 juta, maka harga pokoknya adalah 230 juta rupiah. Nah, di sini maka uang muka pihak dealer sudah berkurang. Piutang uang muka dealer berkurang 1 juta rupiah. Nah, di sini kas bank melakukan pelunasan. Sisanya dari 230 juta rupiah adalah sebesar 299 juta rupiah. Oke.
Nah, setelah barang ini diserahkan pihak dealer ke bank, selanjutnya adalah jurnal berikutnya yang keempat adalah ketika bank menyerahkan persediaan mobil tersebut kepada nasabah. Maka di sini timbullah namanya piutang murabahah kepada nasabah sebesar tadi harga kesepakatannya atau harga jualnya adalah 250 juta rupiah. Dari piutang tersebut, di sini maka persediaan yang tadi diserahkan ke nasabah ini berkurang. Maka kita perlu catat adalah sebesar harga pokoknya di kredit. Nah, selisihnya ini adalah namanya margin murabahah berapa? Margin murabahah tanggungannya adalah keuntungannya adalah sebesar 20 juta. Mengapa disebut margin murabahah tanggungan? Karena keuntungan tersebut masih ditangguhkan. Artinya si pihak nasabah belum melakukan angsuran. Nah, langkah selanjutnya, nasabah tersebut kan sudah memberikan uang muka. Berarti piutang murabah nasabah itu sebenarnya bukan sebesar 250 juta. Maka di sini harus ada jurnal untuk mengurangi piutang murabah dari nasabah tersebut. Maka di sini ada jurnal berikutnya, jurnal untuk mengurangi piutang nasabah. Maka di sini kita lawannya adalah utang uang muka. Ini berkurang, utang kita sebagai pihak bank berkurang. Muka kepada nasabah adalah 150 juta rupiah. Nah, maka di sini piutang murabahah nasabah pun berkurang sebesar 150 juta rupiah. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan mencatat jurnal pembayaran angsuran per bulannya. Nah, karena tadi si nasabah berjanji akan mengangsurnya selama 10 kali angsuran seperti itu. Maka kita harus perlu tahu angsurannya satu kali angsuran itu jumlahnya berapa. Maka di sini kita harus cari dulu harga pokok tadi yang kita tulis adalah, kita catat ya, harga pokok mobil tersebut adalah 230 juta rupiah. Nah, margin yang tadi ditawarkan adalah 20 juta rupiah. Nah, berarti di sini artinya harga jual mobil tersebut adalah 250 juta rupiah. Dan nasabah kita hitung tadi sudah membayar uang muka sebesar 150 juta rupiah. Nah, artinya sisa piutang nasabah adalah tinggal 100 juta rupiah. Maka kalau nasabah tersebut berjanji akan mengangsur selama 10 kali, maka satu kali angsurannya adalah jumlahnya adalah jumlahnya adalah 10 juta rupiah per sekali angsuran. Nah, sekarang kita akan mencatat pencatatan tentang angsuran tersebut. Nah, pertama di sini kita ketika si nasabah membayar angsuran, maka otomatis kasnya bertambah ya bagi pihak bank sebesar angsurannya berapa tadi? 10 juta rupiah. Oke. Nah, di sini apa? Di sini adalah lawannya adalah piutang murabahah nasabahnya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Nah, jurnal berikutnya adalah jurnal untuk mencatat penerimaan dari pendapatan dari nasabah, karena harus ada pemisahan tadi. Maka di sini tadi margin murabah tangguhan yang di kredit kita pindahkan posisinya menjadi di debit. Margin murah tangguhan berapa? Sebesar 2 juta rupiah. Oke. Di lawannya adalah pendapatan margin murabahah sebesar 2 juta rupiah. Oke.
Nah, jadi sampai disitulah pencatatan ya, dari awal si nasabah memberikan uang muka, bank bank mau apa memesan barang ke dealer, terus barangnya dikirim dealer ke bank dan bank menyerahkan kembali kepada nasabah sampai pencatatan angsurannya kepada kepada bank. Pencatatannya adalah seperti seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membahas jurnal jika terjadinya pembatalan pesanan ya. Nah, ketika jadi pembatalan pesanan ke dealer, maka di sini dianggapnya ibaratnya tadi si bank sudah memberikan uang muka 1 juta rupiah. Nah, kalau batal maka uang muka tersebut adalah hangus. Maka di sini dianggapnya adalah sebagai beban ya, atau kerugian ya, beban pembatalan pesanan jika terjadi pembatalan pesanan. Berapa jumlahnya tadi? Uang mukanya adalah 1 juta rupiah. Lawannya apa? Ya otomatis ini lawannya adalah piutang uang muka. Piutang uang mukanya yang kita hanguskan, tapi menjadi adalah sebagai beban seperti itu. Nah, oke, berikutnya adalah mencatat kalau jurnal pembatalan pesanannya kepada nasabah. Kalau memang kita tidak ada janji adanya pemotongan uang muka ketika batal ke nasabah, maka ya uang tersebut harus dikembalikan. Kalau misalnya dikembalikan uang muka tersebut, ya udah berarti utang uang muka kita yang tadinya dikredit dipindahkan ke debit sebesar berapa tadi nasabah memberikannya adalah 150 juta rupiah. Oke. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah kas, karena kita menyerahkan kas ya sebesar 150 juta rupiah. Artinya si pihak bank menyerahkan uang kembali 150 juta tersebut, uang muka tersebut kembali ke pihak nasabah. Oke, berikutnya yang poin terakhir yang C, jika terjadi pelunasan dipercepat oleh nasabah. Nah, di sini sudah ada skenario-nya. Nasabah akan mempercepat pelunasan pada angsuran ke-6. Maka di sini angsuran yang kita cari dulu, angsuran yang telah dibayar selama 5 bulan adalah 10 juta dikali 5 bulan. Artinya si nasabah sudah mengangsur sebanyak 50 juta dalam 5 kali angsuran. Berarti sisa pembayaran yang belum nasabah bayar adalah sebesar 50 juta rupiah. Maka jurnal pelunasannya dari 50 juta tersebut kita catat di sini adalah kas, kita kena dilunasi semuanya 50, sisanya 50 juta, maka kita menerima kas sebesar 50 juta rupiah. Oke, lawannya apa? Lawannya adalah piutang. Piutang murabahah sebesar sama ya. Artinya piutang si nasabah berkurang total semuanya 50 juta rupiah. Nah, berikutnya sama ya, pencatatan perhitungan pendapatannya. Maka pencatatan perhitungan pendapatan di sini sama kayak yang tadi di atas ketika angsuran, maka margin murabahah tangguhan ya adalah sebesar 10 juta rupiah. Oke. Maka lawannya di sini adalah pendapatan margin murabahah sebesar 10 juta rupiah. Oke. Oke. Nah, tadi bank berjanji akan memberikan potongan sebesar 5 juta rupiah kepada nasabah ketika si nasabah melakukan pelunasan. Nah, maka di sini bank memberikan potongan. Nah, kita catat jurnalnya. Maka di sini timbul beban, sebagai bank menganggapnya adalah sebagai beban ya, atau biaya beban mukasah disebutnya ya. Atau potongan pelunasan ya. Berapa tadi berjanji adalah sebesar 5 juta rupiah.
Nah, berikutnya lawannya adalah pemberian. Bank memberikan uang muka tersebut kepada pihak nasabah sebesar 5 juta rupiah. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah proses pencatatan akuntansi pada akuntansi murabah, pada akad murabah, dari awal uang muka sampai pelunasan pembayaran. Nah, demikian pembahasan tersebut. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.